Petaka Dua Garis, episode 23. Si siapa di dia Aska? Bergetar hebat lidahku. Sungguh, bukanlah suatu yang mudah untuk menanyakan hal ini padanya. Aska terdiam sejenak. Dia tampak ragu saat menatap ke arahku. Apakah sebentar lagi dia akan menyebutkan nama seseorang yang sangat kukenali? Mbak Mira. Jangan ditanya seperti apa kabar jantungku kini. Hampir saja meledak akibat didihan darah yang bergurak bagai desakan lava dalam kawah gunung berapi. Dia benar-benar menyebut namaku, tanpa sebuah keraguan sedikit pun. Mantap sekali Aska. Apakah dia tak merasa gentar? Lupakah dia bahwa aku ini siapa? Rasa syok, gamang, dan takut bahkan menyergapi hati. Bukan aku tak menyukai pria yang tengah duduk di samping. Namun, status sebagai istri sah meskipun telah dicampakkan, membuatku merasa campur aduk kala ada pria lain yang menyatakan rasa cintanya. Terlebih pria itu adalah Aska yang notabene ipar dari Mas Yazid. Maafkan aku yang sudah lancang, Mbak. Sungguh aku tak memiliki niatan jahat kepadamu. Hanya perasaan ini memang tak bisa dibohongi. Terdengar jelas cercah ketulusan dari getar nada Aska. Kuyakini tak ada manipulasi sedikit pun di dalamnya. Pemuda ini jujur dan penuh kesungguhan. Aku sangat mengerti itu dan nyatanya ucapan Aska barusan mampu membuatku resah luar biasa. Terdiam aku mematung di depannya. Menatap ke arah semangkuk mie instan yang sudah mulai mengembang, tetapi sesungguhnya pikiranku tengah mengembara jauh. Slide demi slide terputar di kepala. Menggambarkan awal perjumpaan dengan Mas Yazid di kampus Fakultas Perikanan dan Kelautan dulu. Seorang lelaki kaya nan tampan yang orang tuanya memiliki begitu banyak aset serta bisnis di bidang perikanan, tak kusangka malah tertarik dengan seorang gadis kampung yang kebetulan mendapatkan beasiswa prestasi untuk mahasiswa kurang mampu. Ya, gadis itu adalah aku. Memang banyak yang mengatakan sosok Almira Satriandari merupakan gadis cantik yang mampu memikat banyak lelaki di kampus, meskipun aku sama sekali tak mempercayai itu serta kurang percaya diri akibat kelemahan ekonomi yang melilit. Namun, ternyata kabar itu memang benar adanya. Terbukti banyak pria yang menyatakan cinta serta berani melamar, termasuk Yazid Al-Husain, kakak tingkatku yang molor setahun dan pada akhirnya kami sama-sama wisuda pada tahun yang sama. Awalnya aku jelas menolak pernyataan cinta serta ajakan Mas Yazid untuk menikah setelah wisuda usai. Namun, saat mendengar curahan hati tentang lelaki itu, kedua orang tuaku yang notabene adalah pasangan petani miskin tersebut malah mendesak untuk menerima cinta si kaya raya. Pernikahan pun langsung terjadi, tepatnya sebulan sesudah seremoni pemindahan tali toga dilakukan. Meriah sekali pestanya. Seluruh keluarga besarku di desa sana bahkan diboyong oleh Umi dan Abi dengan menyewa 2 buah bas sekaligus. Pernikahan kami bahkan jadi bahan perbincangan riuh di desaku. Kabar itu terus saja diceritakan dari mulut ke mulut hingga beberapa bulan lamanya. Santer terdengar bahwa ayah dan ibu berhasil mendapatkan menantu kaya raya di kota sana. Mereka sibuk menghitung berapa uang yang bakal mengalir ke rekening orang tuaku setelah pernikahan itu berlangsung. Nyatanya, semua dugaan keluarga di desa hanyalah sekadar hayalan belaka. Jangankan mendapat kiriman, tegur sapa lewat telepon pun mereka jarang mendapatkannya dari sang menantu maupun besan. Mas Yazid dan kedua mertuaku seakan lupa bahwa mereka memiliki ayah serta ibuku sebagai bagian dari keluarga mereka. Ketiganya abai dan bahkan jarang menanyakan kabar orang tuaku. Marahkah aku? Dasar Almira. Dahulu aku begitu bodoh. Ikut-ikutan gaya mereka dan tak menganggap itu adalah suatu masalah. Uang yang seluruhnya dikelola oleh Umi sampai-sampai jatah belanjaku pun dia yang mengatur, tak membuatku jadi berusaha untuk memberi pada orang tua di kampung. Kini, mata batinku benar-benar telah terbuka. Mungkin ujian kemandulan dan poligami ini adalah buah dari kedurhakaanku pada ayah maupun ibu. Diam-diam mereka pasti tidak ridha dengan perbuatan anak sulungnya ini. Ya Allah, mengapa begitu terlambat aku menyadari semua? Sebegitu terlenanyakah diri ini? Sibuk menikmati kenyamanan di sangkar emas, sampai lupa terhadap kebahagiaan orang tua yang berada nun jauh di mata. Setelah nasi menjadi bubur, hanya ada sesal yang mendesak dada. Saat aku menyadari, bahkan semua seakan telah sangat terlambat untuk diperbaiki. Sekarang Mas Yazid telah berpoligami dan aku terjebak bersama seorang pria muda yang tiba-tiba menyatakan perasaannya. Meski aku pun merasakan debaran yang lebih menjurus ke arah cinta, tetapi bukankah aku masih berstatus sebagai istri orang?
Bagaimana mungkin aku menerima cinta lelaki ini padahal di antara aku dengan Mas Yazid masih melingkar ikatan suci bernama perkawinan. Ah, untuk mendua hati memanglah mudah. Namun, apakah ini pantas untuk kulakukan? Aska memang menarik, terlebih dia sangat santun dan baik. Ucapannya laksana tetes embun di pagi hari. Membuat sejuk dan memadamkan bara amarah akibat diduakan oleh suami tercinta. Akan tetapi, nurani ini mengatakan bahwa tak elok jika menyambut gayungnya meski ada perasaan kasih pada sosok di sebelah ini. Aska, maafkan. Aku tidak bisa menerima perasaanmu. Aku berkata lirih padanya, takut-takut jika kalimat barusan akan menyakiti perasaannya. Namun, lelaki itu malah tersenyum dengan manis. Kilat semringah muncul dari manik hitamnya, menggambarkan sebuah penerimaan yang ikhlas. Tidak apa-apa, Mbak. Aku sama sekali tidak mengharapkan balasan. Namun, bolehkah jika aku ikut menjaga dan melindungi Mbak Mira? Terkesiap aku mendengar pinta dari Aska. Sungguh, tak pernah Mas Yazid berujar seromantis ini padaku. Lembut sekali hati pria ini. Dia bahkan sangat ingin menjagaku meski cintanya tak bersambut. Inikah yang didefinisikan sebagai cinta tak harus memiliki? Boleh, As. Andai kata kita sama-sama sendiri, mungkin aku telah memilihmu. Cepat-cepat kualihkan pandangan dari wajahnya. Mengenyahkan buncah yang semakin membuatku lumayan gemetar. Mungkin ini rasa yang tepat di waktu yang salah, Mbak. Tidak apa-apa. Mungkin ini jalan untuk mendewasakan diriku. Aska berucap mesra. Tersara bara aku demi mendengar pitutur bijaknya. Dirimu begitu sangat dewasa, As. Semoga jodohmu adalah seorang perempuan yang baik, meskipun dia bukanlah diriku. Aska kini meraih mie instannya yang sudah cukup bengkak akibat terlalu lama dibiarkan. Lelaki itu begitu lahap menyendoki menu santapnya, walau ku tahu pasti rasanya sudah tak terlalu nikmat. Tiada sedikit pun celaan yang keluar dari bibirnya atas makanan tersebut. Dia nikmati semua tanpa terlihat keberatan walau hanya setitik saja. Penuh jiwa besar pemuda ini, pikirku. Untuk hal yang paling kecil saja sikapnya begitu bijak bestari. Sungguh jauh berbeda dengan sosok Mas Yazid yang pelin-pelan plus kekanakan. Tiba-tiba aku jadi muak kala mengingat pria itu. Apalagi bila membayangkan betapa takutnya dia pada Umi serta Abi. Mau saja diperintah apapun, padahal itu sudah jelas salah dan merugikan diri sendiri serta sang istri. Terima kasih sudah mau mencintaiku, Aska. Aku hanya dapat berdoa, kita sama-sama bisa bahagia. Apapun jalannya, lirih aku berucap padanya. Membuat lelaki itu menghentikan santapnya dan menatap ke arahku sesaat. Lama kami saling pandang, seakan tengah mentransfer perasaan tersembunyi di dada masing-masing. Kini, dapat kuselami jiwa ini. Tercatat bahwa ada nama Aska di sisi paling dalam lubuk hati. Akankah nama ini terus bersinar atau segera terhapus bagai goresan pada pasir yang tersapu debur ombak? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Pagi-pagi aku sudah bangun demi menyiapkan sarapan untuk Aska dan Sarfaraz. Sengaja aku tak ke depan pada jam makan pagi hari ini. Bukan apa-apa. Aku sedang tak berselera untuk menatap wajah Abi apalagi Umi. Nanti, saat jam makan siang, akan kubuat sebuah alasan padanya mengapa aku enggan ke sana. Saat aku sibuk menggoreng nasi di atas wajan, sosok Aska datang mengejutkan dari belakang. Kaget aku melihat sosoknya yang sudah bersih dan wangi. Tak lupa, sosok Sarfaraz telah berdiri tampan di sebelahnya. Ternyata mereka sudah pada mandi. Otomatis hal ini membuatku malu sendiri karena usai salat subuh, aku malah langsung berberes dan melupakan mandi. Selamat pagi Bunda. Sarfaraz menyapaku dengan penuh ceria. Senyum pada bibir merahnya melengkung sempurna. Membuat pipi gembil bocah itu semakin menggemaskan saja. Pagi juga Faraz. Kita sarapan bersama ya. Ujarku sembari mengelus kepalanya dengan penuh rasa sayang. Bah, aku bantu apa? Tanya Aska sembari mendekat ke arahku. Jarak kami sangat dekat, hingga jantungku berdegup agak kencang karenanya. Pelan aku membuat jarak, agar dia tak dapat mendengar detak yang berlebihan ini. Siapin minuman saja As. Di kulkas ada susu steril sama jus. Bebas mau pilih apa? Aku menoleh padanya, mengulas sebuah senyum meski agar grogi awalnya. Siap. Bos. Aska memberi hormat. Lelaki berkaus putih polos dengan celana pendek selutut itu kini berjalan sembari menggenggam tangan keponakannya. Jika suasana seperti ini, aku jadi merasa bahwa kami adalah sepasang suami istri dengan satu anak.
Betapa indahnya apabila itu adalah kenyataan. Sayang, semua cuma fata morgana belaka. Entah kapan aku bisa mereguk utuhnya rumah tangga bersama keturunan yang lahir dari rahim ini sendiri. Usai sarapan bersama, aku berdiskusi lumayan panjang dengan Aska tentang rencana bisnis kue yang bakal kujalankan. Lelaki itu sibuk mengutarakan semua ide-ide cemerlangnya. Dia bahkan sampai membuka laman Instagram untuk menunjukkan padaku toko-toko yang menjual aneka kuliner menarik masa kini yang tengah digandrungi. Kami bisa meniru serta memodifikasi usaha mereka, katanya. Mbak bikin produknya. Kita hitung bersama dari mulai modal, ongkos produksi, harga jual, sampai keuntungan yang bisa diraih. Aku akan bantu membuat feed Instagram toko kita semenarik mungkin. Masalah foto, desain banner, logo usaha, dan kemitraan dengan marketplace, aku yang akan mengurus. Temanku banyak di kampus yang paham masalah begini. Jika menemukan kesulitan, aku akan menghubungi mereka. Detail sekali penjelasan Aska. Dia sangat cerdas di mataku. Bahkan urusan di luar jurusannya pun dia sangat mengerti. Hebat dia. Sudah cocok untuk menjadi pengusaha di usia belia. Aku ingin memproduksi marble cake dan brownies panggang. Bagaimana menurutmu, As? Kenapa tidak? Kita buat packaging semenarik mungkin. Unggah fotonya di Facebook dan Instagram. Promosi dengan memberikan giveaway berupa voucher atau bonus produk setiap pembelian dalam jumlah tertentu. Akan kubawa ke kantin kampus juga untuk dititip di sana. Beberapa teman akan kupaksa untuk beli serta mempromosikannya di akun media sosial mereka. Gampang Mbak, mumpung penelitianku sudah selesai dan tinggal menunggu sidang hasil saja. Bagaimana? Mata Aska begitu berbinar cerah. Lelaki itu tampak sangat bersemangat, seolah ini adalah bisnisnya sendiri. Salahkah jika perasaan kagumku ini semakin beranak pinak? Kamu cerdas sekali As. Aku iri padamu. Aku menatapnya dengan penuh bangga. Dia begitu memukau. Wajar bila hati ini semakin leleh oleh pesona dan kepintarannya. Mbak juga cerdas. Perlahan pasti ide Mbak Mira akan lebih berkembang pesat. Tunggu saja. Selalu saja ada kejutan dan pujian yang menenangkan dari ucapan Aska. Tak sekalipun patah kata darinya mampu membuat hati ini tersakiti. Beruntung sekali aku bisa didampingi pria seperti ini. Selesai sarapan, kami bertiga pun pergi ke supermarket dengan menaiki taksi online. Tujuannya adalah untuk berbelanja segala keperluan pembuatan produk yang bakal kujual nantinya. Hari ini agendanya pembuatan tester untuk promosi, begitu kata Aska. Aku hanya menurut saja, mengikuti segala alur yang dia buat. Untunglah Sarfaraz adalah tipikal balita yang riang dan tak cerewet. Dibawa kemanapun dia mau, asalkan rasa haus serta laparnya telah terpenuhi. Semakin sayang aku padanya. Maka, di sela-sela belanja bahan kue, tak lupa aku mampir ke lorong yang menyediakan aneka makanan ringan. Kusuruh bocah itu untuk memilih. Namun, dasar anak pintar dan cerdas, dia tak mau memilih yang aneh-aneh. Hanya biskuit gandum dengan selai coklat dan beberapa sereal instan yang biasa diseduhkan oleh sang paman saja yang diambilnya. Benar-benar anak yang menyenangkan hati. Semoga kelak aku bisa melahirkan anak sebaik dan sepintar ini, meski entah kapan itu bakal terjadi. Usai berbelanja banyak barang hingga menghabiskan jutaan rupiah, saat jalan pulang dengan taksi online, kepalaku tiba-tiba diserang migrain. Sakit sekali rasanya di sebelah kiri. Pelipis kiri ini sampai berdenyut hebat pembuluhnya. Mataku tak sengaja melihat papan plang sebuah apotek beberapa meter di depan sana. Maka, langsung saja kusuruh sang sopir yang merupakan lelaki muda berjenggot panjang itu untuk berhenti sebentar di sana. Aku sakit kepala, As. Mau beli obat pereda nyeri dulu. Kamu mau titip sesuatu? Tanyaku saat akan melangkah keluar. Boleh deh. Vitamin C yang 500 mg ya Mbak. Satu papan isi 2 yang rasa jeruk. Aska tersenyum sembari merogoh saku celana denimnya. Pakai uangku saja As, ujarku sembari segera berlalu meski lelaki itu sudah menyodorkan selembar uang pecahan Rp10.000. Setibanya di apotek yang menjual ragam obat dan alat kesehatan ini, tiba-tiba saja mataku tertumbuk pada sebuah kemasan pil kontrasepsi yang terpajang di dalam etalase bagian atas tersebut. Otakku serta-merta bekerja lebih cepat dari biasanya. Pil ini bisa diam-diam kuselundupkan demi sebuah misi. Aku sampai termenung beberapa saat memikirkan cara dan strateginya,
sampai-sampai si pelayan apotek yang sekaligus bertugas sebagai kasir menegur dengan suara agak keras. "Mau cari apa, Bu?" tanya si perempuan berjilbab hitam dengan wajah tak senang. Aku terkesiap. Seketika sakit kepala ini hilang begitu saja tanpa jejak. "Oh iya, aku beli pil KB-nya. 5 papan. Sama vitamin C rasa jeruk yang isi 2 juga, 10 papan." Perempuan berwajah bulat dengan beberapa jerawat yang menghiasi pipi tembamnya itu mengambilkan pesananku. Semuanya dimasukkan ke dalam kantung plastik warna hitam. Setelah membayar sejumlah uang, aku berhenti sejenak dan memasukkan 5 keping pil kontrasepsi pencegah kehamilan itu ke dalam tas selempangku. Sengaja kumasukkan ke dalam saku kecil yang biasa terisi oleh benda-benda kecil seperti uang koin atau kartu. Sedangkan vitamin pesanan Aska, kubiarkan saja tetap berada di kresek. Semua orang baik yang selalu tersakiti, pada akhirnya memang hanya memiliki 2 pilihan saja. Tetap berlaku selayaknya malaikat meski harus diinjak-injak, atau menjelma monster yang siap beraksi bagai gunting dalam lipatan. Biarlah ini terjadi. Toh, lukaku sudah kadung menganga besar tanpa bisa terobati sempurna. Bersambung.